Sehingga banyak orang yang bercita-cita menjadi YouTuber, mungkin banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi TikToker dan seterusnya. Karena memahami terkenal, apalagi itu juga bisa untuk mendapatkan uang, itu pamannya begitu, kaya raya. Itu bahwa akan membahagiakan, menyenangkan, menenteramkan. Saya akan belajar jika saya telah nanti ibu membelikan meja belajar kepada saya. Saya akan rapi jika di kamar saya dibelikan lemari pakaian. Jika tidak, ya saya nggak akan bisa rapi. Percaya. Saat kamu belikan dan kamu telah mendapatkan lemari dan mendapatkan meja belajar, kamu tetap nggak akan belajar. Karena orang yang ingin belajar itu tidak dipengaruhi oleh fasilitas apapun. Pasti mencari opsi. Ya sekedar yang penting meja itu bisa. Syukur kalau meja belajar benar kan begitu. Tapi nggak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa kamu akan membaca, kamu akan menulis, kamu akan rapi jika kamu dibelikan lemari, dibelikan meja belajar. Kok nggak belajar tondu? Kamu kok nggak belajar tole? Harus anak komputer, saya nggak akan belajar anak komputer, nanti saya belajar. Umpamanya kan begitu. Ditukokne komputer. Itu dinggo ya mung seminggu tok. Setelah kau balik game. Gitu loh. Karena orang belajar itu merupakan karakter, bukan karena fasilitas. Ini gak percaya survei dewi. Nenek orang anakmu nuntut, Pak, aku mau sinau nek gong ditukokne meja, tukokne meja, sinau apa ora? Ayo. Sing wis. Sinau apa ora? Ora. Faktane kan ngono gitu lah. Karena sebenarnya nggak ada korelasinya. Gitu. Makanya, aku terkenal, aku akan bahagia. Setelah terkenal, ternyata juga nggak bahagia. Karena bukan itu. Gitu. Tapi Romo kok juga main TikTok enggak, saya hanya upload tak tinggal kok. Hanya menuruti orang-orang aja kan. Satu sisi hanya untuk, karena begini, secara keilmuan, meminta ilmu, seperti sebuah pendidikan. Kalau kita pendidikan kemudian ada untuk pendaftaran siswa baru, santri baru. Kemudian berpikir bahwa dengan publikasi itu kemudian menjadikan sebuah sekolahan itu, satuan pendidikan itu menjadi santrinya banyak. Enggak. Itu sifatnya hanya sebagai berita. Beda dengan pada saat bersifat iklan, kan gitu. Biasanya begitu. Publikasi itu sebenarnya bukan program untuk menambah santri. Nggak ada kaitannya, begitu. Sama. Kita pakai YouTube, di shooting. Apakah orang-orang itu akan mencari ilmu kebenaran?
Enggak, karakter pada saat seseorang itu karakternya itu nunggu, pada saat ada informasi ternyata kebenaran itu enggak ditunggu tapi dicari. Saat kita menginformasikan, ya enggak akan bergerak, hanya menambah di dalam otak dia ternyata ada informasi, ada wawasan, begitu saja. Hanya itu aja. Memang targetnya hanya ini, gitu loh. Kalau targetnya kemudian mendaftar sebagai santri, menjadi siswa, kemudian menjadi sang pencari, enggak. Targetnya hanya opini aja, hanya opini. Dan saat memang ada kejadian, enggak disalahkan, kan gitu saja. Hanya itu aja. Kita bisa ngomong besok, ya salahmu dewi, kan begitu aja. Kalaupun ada persentasenya kecil. Jadi sebenarnya saya tadi awalnya kan buat judul, jadilah orang manusia 10%, syukur yang 1%. Begini, secara penduduk bumi ini itu 90% lebih. Ini survei di negara maju saja, itu 90% lebih. Negara-negara berkembang jauh lebih banyak. Bahwa 93% penduduk bumi ini itu adalah cenderung memiliki karakter user, biasa-biasa saja, dan mediocre. Orang mengatakan demikian, bahasa kerennya. Tahu mediocre? Bahasa kerennya tahu toh? Dengar ya baru saja, kan gitu. Kecenderungan manusia itu adalah hanya pengguna, hanya user. Terus bahasanya orang-orang akademik mediocre begitu. Artinya orang yang merasa nyaman dan aman dengan situasi dia. Ini penting semuanya. Ayo, cermati. Ini penting. Jika tidak, kamu akan menjadi manusia mediocre. Manusia mediocre itu manusia yang hanya mencari kesenangan, memenuhi kesenangan, dan waktunya habis untuk entertain. Manusia mediocre itu adalah manusia yang merasa nyaman dan aman dengan situasinya, nggak bisa keluar dari zona aman dan zona nyaman. Itu manusia mediocre. Dan selalu teralihkan konsentrasinya dari belajar, mencari kesenangan, dan hanya bergerak secara entertainment. Ini ciri orang mediocre. Mencari kesenangannya dengan waktu banyak lebih digunakan untuk entertain. Dampaknya tidak belajar. Dampaknya malas belajar. Entertain itu ya main game. Itu manusia mediocre. Jadi perilakunya itu entertain dan distraksi apa?
mengalih perhatian, mengalihkan perhatian, perilaku pengalih perhatian. Orang ini cenderung tidak fokus dan tidak bisa fokus. Daripada berjuang, daripada berkarya, daripada belajar gitu loh. Seandainya masyarakat kita ternyata persentase mediokernya besar, bahkan mungkin di jamaah kita, bahkan di Pomosda, bahkan di Guni Santri, apakah kita harus ngeluh? Enggak, itu enggak akan mengagetkan, karena itu karakter dasar nafsu manusia. Karakter dasarnya kan memang mencari perilaku pengalih perhatian. Ini 93% lebih manusia cenderung menjadi perilaku user, perilaku pengguna, perilaku mediocre. Ini kemudian yang memiliki perilaku belajar, ingin dirinya untuk maju, untuk dirinya itu terbentuk habit kreatif dan inovatif, itu hanya 7%. Sesungguhnya kalau kita melihat prosentasenya ini, peluangmu itu besar banget. Pesaingnya, kalau kita ngomong pesaing, kompetitornya yang mereka itu memiliki daya mandiri untuk menjadi manusia pebelajar, itu hanya 7%. Ini peluang kamu, ambil yang 7% ini. Ambil. Tadi kan saya katakan, jadilah manusia 7%, syukur yang 1%. Apa yang 1%? Katakanlah yang 7% ini secara umum, global, tentang belajar, tentang pinter, tentang seseorang memiliki terampil, ahli, skill, keterampilan. Ini 7% sampai 10%. Yang 90 sampai 93% ini mediocre. Jadi peluangmu besar banget. Kalau yang 1% itu adalah orang yang orientasi hidupnya adalah untuk kehidupan batin. Itu 7%-nya kantut di dalamnya seharusnya. Kenapa peluangmu besar? Jamaah alhamdulillah teman-teman santriwan santriwati, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Belajar itu, belajar apapun, belajar dari kehidupan, belajar membaca, belajar berlatih menulis, belajar membaca, belajar untuk semakin terampil ke sesuatu, belajar dari tidak bisa menjadi biasa menjadi ahli. Belajar itu sifatnya repetitif. Saya ulang. Belajar itu sifatnya repetitif. Repetitif itu mengulang. Jadi belajar itu sifatnya mengulang dan mengulang, mengulang dan mengulang. Akibatnya ini menjenuhkan. Akhirnya banyak orang-orang di luar sana memilih mediocre karena belajar itu repetitif. Belajar itu menemui aras-aras, menemui bosan. Belajar itu. Belum ketemu dengan oloan. Jadi kalau kita sejak awal tidak terlatih untuk memiliki sebuah kemampuan fokus, tapi kita terdistrak, kita terpecah
Dan itu umumnya manusia. Jadi kalau di santri kita ada 20% itu sudah luar biasa, hebat sudah. Syukur 100%. Kan itu. Tapi fakta survei mengatakan 93%. Sekali lagi, belajar itu sifatnya repetitif, pengulangan. Akibatnya banyak orang dengan belajar, dengan berkarya itu jenuh, bosan, dan akhirnya berhenti dari belajar. Kemudian memutuskan untuk menjadi gini saja, nyaman kok, kan begitu. Paling tidak kita bentuk habitat, lingkungan belajar. Kalau kita tidak suka belajar, kita bentuk lingkungan belajar kreatif dan inovatif. Kan itu yang dibutuhkan. Ringkasnya, tutupannya, ya, ringkasannya, ya, nilai diri kamu sebagai manusia itu ada pada sejauh mana Anda memahami dan memedomi tentang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Benar secara sistem, benar secara metodologi, dan benar secara tujuan. Kamu harus jujur. Kamu sebagai hamba, kamu harus jujur. Jika kamu tidak komunikasi, jika kamu tidak belajar, tidak ada orang yang bisa dengan tiba-tiba tanpa dengan belajar. Kamu harus jujur. Harus berani belajar, harus berani mengakui, bahkan oloan, bulian. Harus berani menghadapi tantangan. Jujur, menerima kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan diri kita. Adil. Anda punya otak, Anda punya telinga, Anda punya tangan, Anda punya kaki. Maka kalau kamu berbuat adil, gunakan untuk manfaat dan faedah kemajuan bagi diri kamu dan lingkungan kamu. Saat kamu nggak punya skill, keterampilan, kamu nggak punya wawasan dan wacana yang baik, kamu akan menjadi manusia dementor nantinya, mediocre nantinya. Jadi sendirilah kompleks, menggantungkan, kebergantungan dan paham buruh. Orang yang mudah dikendalikan, diombang-ambing oleh keadaan dan situasi, itu orang yang nggak memiliki skill, nggak punya kepribadian. Gitu. Kemudian jadilah pembelajar dengan membaca, dengan berkarya, dengan bertanya. Semakin prosentase kegagalan itu kamu memperoleh, berarti semakin besar adanya sebuah kebenarannya. Peluang bagi Anda, peluang bagi kita. Ini saat, ini detik mulai belajar. Kamu harus sadar, belajar menjadi konsentrasi, belajar menjadi pendengar, belajar untuk menjadi penulis yang baik.
Apapun namanya, hidup ini belajar. Dan belajar itu sifatnya repetitif. Pasti pengulangan dan pengulangan. Untuk supaya memiliki skill pengulangan dan pengulangan pasti. Dan orang di luar sana, karena belajar itu repetitif, banyak yang memutuskan akhirnya tidak belajar. Memutuskan untuk tidak belajar. Jika kamu mengambil ini, berarti kamu seperti orang-orang di luar sana. Kalau sudah demikian, maka tidak ada skill dan keterampilan. Akhirnya akan hanya menjadi manusia yang tidak bisa diajak berjuang, hanya bisa diperjuangkan. Biasanya orang semacam ini cenderung menuntut, tuntutan dan tuntutan. Oke, paham? Ya. Nek njaluk dalil sambrek. Gitu ya. Oke. Ya segera begitu. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, menjadi sebuah alat bagi kita semua untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah, membangun satu lingkungan habitat yang kondusif untuk belajar, support semuanya untuk menjadi sebuah lingkungan belajar, sehingga mendukung inovasi dan kreasi yang baik. Jangan menjadi manusia dementor, jangan menjadi manusia yang Kruger and Deming effect, jangan menjadi manusia yang Cinderella kompleks, gitu ya. Manusia dementor, dementor itu apa? Penggembos suasana, pematah semangat. Cinderella kompleks, manusia paham buruh, hidupnya hanya ketergantungan. Jadi kalau dikasih soal, dia hanya menggantungkan depan, belakang, kiri, kanannya. Sehingga kalau zikir nggak ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikirmu podo, nggonmu piye, piye ngarepe, kan gitu. Jawabannya nomor 5 piye? Nomor 6, nomor 1, nomor 10 itu zikiran. Naik ujian semester no piye? Zikiran. Itu berarti tangkok kiwa tangan ngarep ngguri. Allahu nomor piro gitu. Ketergantungan. Deming effect, Kruger effect itu orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Itu Kruger effect, Deming effect. Jadi orang yang dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Jadilah orang yang tahu kalau kamu itu tidak tahu. Jujur. Jaim dibuang. Gara-gara jaim itu banyak orang keprosok. Hanya gara-gara jaim itu banyak orang terperosok. Mungkin apa mboten do ngalami toh. Hanya karena malu bertanya, ya gak roh tenan kan gitu. Aduh, jadokno kan gitu.
hanya karena takut dikatakan nggak bisa, hanya takut dikatakan bodoh, hanya karena itu, ya. Nggak apa-apa. Kamu memang seharusnya bisa, apalagi di hadapan dia. Tapi nyatanya kamu nggak tahu. Ya katakan aja nggak tahu. Ya, gitu nggak apa-apa. Orang kan sering salah paham. Saat kita mengakui tidak tahu, bayangan saya, wah jatuh diri saya. Enggak, orang kan menilai, oh dia itu orang jujur, bagus sekali kan gitu. Ini orang yang tidak tahu tentang hal semacam ini. Oke. Sekali lagi, kita bangun bebarengan, kekeluargaan, kebersamaan, ilik-ilikan. Semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan beberapa balas dari Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak saya cepat karena saya sambil ngempet sebenarnya. Sakit.